Hadis yang ketiga, an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Anda dianggap beriman dengan iman yang baik kalau Anda mencintai saudaramu. Ini akhun dalam bahasa hadis ini itu sama dengan akhun dalam bahasa Quran. Innamal mu'minuna ikhwatun. Berarti persaudaraannya bukan persaudaraan yang didasari kesamaan rahim, tapi kesamaan iman. Karena Anda disebut saudara tuh modelnya banyak, teman-teman. Ada yang bersaudara karena sama-sama terlahir dari ibu atau bapak yang sama, dari rahim atau sulbi yang sama. Nanti ada lagi saudara karena kesamaan iman. Ada lagi saudara karena kesamaan tempat tinggal. Nabi Muhammad mempersaudarakan antara muhajirin dengan Ansor, mensaudarakan kaum muslimin dengan Yahudi dan Nasrani di Madinah. Itu mempersaudarakan. Akho bainal muhajirin wal ansor. Dalam Mishaq Madinah itu semua dipersaudarakan. Nanti ada lagi persaudaraan karena kesamaan anak cucu Nabi Adam. Jadi ketika Anda melihat manusia, itu dia saudara kita sebenarnya. Ada yang saudaranya level 5, berarti dia satu ibu dengan kita, tinggal di tempat yang sama, menjadi warga negara Indonesia, beriman dan anak cucu Nabi Adam. Ada yang cuma satu, yaitu anak cucu Nabi Adam. Sehingga ketika kita melihat orang itu, pandangan kita pandangan positif, pandangan sayang. Nah, Nabi bilang la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Anda dianggap beriman dengan baik. Keimanan berarti Anda menyatakan saya dengan siapapun yang beriman adalah saudara. Itu cirinya Anda pengen dia bahagia sebagaimana Anda ingin bahagia. Anda tidak ingin dia disakiti sebagaimana Anda tidak ingin disakiti. Jadi ketika Anda tidak ingin dibully, jangan membuli, teman-teman. Saya berkali-kali bilang ya, kadang-kadang kita bercanda tapi tipis antara bercanda sama bully. Anda harus hati-hati. Bercanda boleh, bully jangan. Kadang-kadang kita dulu merasa dibully sama senior, lalu kita sekarang menjadi senior, kesempatan membuli adik kelas. Saya bilang, jangan membuli. Orang-orang yang sekarang Anda kenal bisa jadi adalah sumber rezeki Anda di masa depan. Bisa jadi kemudian dia punya, misalnya yang laki-laki ini, karena Anda sudah 3 tahun di pesantren, lalu ada santri baru, Anda merasa senior, Anda merasa lebih hebat dan seterusnya, lalu membuli. Jangan, karena bisa jadi dia punya adik yang cantik atau kakak yang cantik. Anda nggak jadi besanan sama dia itu. Pas tahu keluarga ada yang cantik, Anda deket-deketin. Pembuli. Bisa. Bisa jadi nanti ternyata dia punya yayasan di rumahnya, lalu Anda pengen mengabdi di yayasan itu. Pas wawancara, lah ketemu dia. Nggak jadi diterima karena membuli. Teman-teman, kalau Anda tidak membuli, Anda akan asik sekali. Karena kita nggak pengen dibully, janganlah membuli. Nanti kalau Anda punya teman dan akrab, bercanda tapi tidak membuli, asik. Saya kasih contoh, saya mau ke Jogja. Lalu saya tahu ada teman-teman di sana. Saya cukup taruh DP WA saja, OTW Jogja. Ada yang WA. Tanggal berapa sampai Jogja? Naik apa? Sampai sana ada yang jemput, teman-teman. Yang luang-luang tentunya. Oh, jam segini saya luang nih, saya bisa jemput. Oh, jam segini saya nggak bisa, malamnya saya ajak keliling. Ajaklah keliling. Kita ngerasain apa di Jogja itu? Gudeg-gudeg, gudeg pawon, soto Pak Haji Soleh. Ya, Anda nggak tahu sih. Dari mana kita tahu? Ya mereka orang Jogja asli yang ngajak. Kenapa mereka rela kok meluangkan waktu untuk kita? Karena ketika bertemu dengan kita, berinteraksi dengan kita, kita baik. Dia juga akan membalas kebaikan itu. Percaya sama saya, kalau Anda sekarang dibantu orang, Anda akan bantu kok kalau ada kesempatan. Nggak berat kita membantu. Nah, ini dibilang hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Apapun itu, teman-teman. Apakah gampang? Susah. Kita bisa melakukan, tapi rada susah karenanya Nabi kemudian mengingatkan. Salah satu konsekuensi iman adalah kamu mau melakukan kebaikan sebagaimana kamu ingin diperlakukan baik. Kamu tidak mau melakukan kejahatan sebagaimana kamu tidak mau
diperlakukan jahat. Kayak gitu, sesederhana itu. Dan kalau ini terjadi, asik teman-teman, asik. Karena kemanapun kita berada, kita ketemu orang yang seiman, kita akan dibantu kayak saudara. Nanti ada orang lain juga yang kebingungan, ada kita bantu. Dan kita nggak berat, nolong saudara sendiri. Kalau nggak ada persaudaraan, ngapain nolong? Bukan siapa-siapa kita, tapi agama mempersaudarakan kita. Bisa jadi nanti orang dari Ethiopia, orang dari Amerika datang ke Indonesia. Karena dia punya iman, dia sama-sama cucu Nabi Adam, jadi saudara kita. Ya kita akan, ya kita tolong kalau perlu pertolongan, kita bantu kalau perlu bantuan. Dan nanti semua kebaikan akan kembali ke kita sendiri. Teman-teman, saya punya santri, lumayan banyak lah. Tiba-tiba saya harus pergi ke luar negeri, beberapa negara begitu. Yang saya belum pernah pergi ke sana. Ya karena di sana ada orang yang saya kenal, saya telepon. Ente masih di sini? Masih. Saya mau ke sini. Siap. Jam berapa? Tanggal berapa? Hari apa? Sampai sana ada yang jemput, teman-teman. Ada yang jemput, bisa diantar. Paling nggak sampai ke hotel, ada yang ngasih tahu jalan. Ya kalau orangnya tinggal di tempat yang berbahasa Inggris, kita bisa ngomong. Kalau tinggal di berbahasa Tagalog, ngomongnya apa Anda? Kalau tiba-tiba Anda harus ke Thailand dan Anda nggak ada yang kenal, Anda ngomong gimana? Kopon kap, sama di kap, kamsahamnida, bukan kamsahamnida atau Korea ya. Ya gara-gara ada orang yang kita kenal dan kita baik, akhirnya kita dibantu, dijemput, diantar lagi, kadang-kadang pulang dibawain oleh-oleh. Wah kok jadi berbuat baik kan oleh-oleh? Bukan, itu konsekuensi kalau Anda berbuat baik. Orang akan melakukan hal yang sama. Seindah itu agama kita teman-teman. Sehingga ketika nanti Anda butuh bantuan, orang nggak berat membantu. Saudara sendiri, kayak gitu agama kita. Nggak usah mikir, hidung saya pesek, kulit saya coklat, atau kulit saya putih, mata saya sipit, atau kulit saya hitam keriting. Semuanya bersaudara.